Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-30. Injil yang kita renungkan Markus 10 ayat 46 sampai 52 tentang penyembuhan seorang buta yang bernama Matius. Kalau kita ingin mendalami teks ini, kita tidak boleh lepas dari konteksnya. Nah, kisah ini sebetulnya tidak lepas dari yang namanya bingkai pemuridan. Jadi bagaimana setiap pengikut Yesus mengikuti dia, dan bagaimana mereka senantiasa selalu mendapatkan pertama-tama pengalaman akan Allah dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian itu menggerakkan mereka untuk mengikuti Yesus secara lebih mesra. Nah, diceritakan bahwa saat Yesus dan murid-muridnya masuk ke Yeriko, dan ketika mereka keluar kemudian dari Yeriko, lalu ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Mungkin Bartimeus telah mendengarkan siapakah Yesus, apa yang telah diperbuatnya, mukjizat-mukjizat apa yang dilakukannya. Tentu ia telah mendengarkan berita tentang kedatangan Yesus, dan Yesus pada saat itu lewat dari depannya. Ketika didengarnya bahwa Yesus orang Nazaret itu dekat dari dia, lalu Bartimeus, seorang buta yang secara eksplisit disebut namanya oleh pengarang Markus, berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ungkapan ini tentu menunjukkan pengakuan kemesiasan Yesus, bahwa orang Yahudi sedang menantikan Mesias yang berasal dari keturunan Daud, dan salah satu indikator bahwa Mesias itu sudah datang, bahwa salah satunya orang buta dapat melihat. Lalu seruan yang kedua, "Kasihanilah aku," menunjukkan kerapuhan, betapa ia membutuhkan Tuhan, betapa kelemahannya saat ini hanya dapat dan mampu disembuhkan hanya oleh belas kasih Tuhan saja. Tapi menarik di sini ada kelompok orang yang berusaha untuk mendiamkan Bartimeus. Maka dikatakan orang banyak itu menegur dia supaya ia diam. Lalu kemudian semakin orang menegur dia untuk supaya tidak berteriak, Bartimeus justru makin melakukan yang sebaliknya. Ia makin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, pada saat inilah Yesus lalu berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Nah, lalu kemudian mereka memanggil orang buta itu, dan kita lihat perubahan yang terjadi dalam reaksi orang banyak. Ketika pertama kali ia berseru, lalu orang banyak menegur dia supaya ia diam, tetapi ketika Yesus memanggil si buta, Bartimeus itu, menyuruh untuk menghadap pada dia, lalu orang banyak itu berubah cara mereka menghadapi Bartimeus. Yang pertama tidak bersahabat, dan sekarang sungguh sangat bersahabat ketika mereka berkata, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu orang buta ini, si Bartimeus, menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ada tindakan kesegeraan. Ia menanggalkan jubah. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Menanggalkan jubah dalam arti ini digambarkan sebagai simbol menanggalkan kemanusiaan yang lama, menanggalkan kedosaan, menanggalkan kehidupan atau cara hidup yang lama, lalu kemudian datang untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Nah, lalu sesudahnya Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu si Bartimeus berkata, "Rabuni," supaya aku boleh melihat. Permintaannya sangat sederhana, tapi itu sesuatu yang paling berharga. Hal-hal yang lain
pasti dianggap remeh oleh Bartimius, dianggap tidak memiliki apa-apapun pengaruhnya, ya, karena yang paling penting bagi Bartimius adalah penglihatan, cahaya, ia mampu untuk melihat. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan yang menarik adalah pada saat itu ketika Yesus selesai berkata demikian, melihatlah ia. Si Bartimeus mendapatkan kesembuhan. Bukan saja kesembuhan jasmani, tapi juga mengalami kesembuhan rohani. Oleh karena itu, ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, lihat perubahan yang terjadi dalam Bartimeus. Ketika pertama kali ia dalam kondisi sakit, membutuhkan bantuan Tuhan, yang bisa ia lakukan ialah duduk di pinggir jalan. Tapi setelah ia bertemu Yesus, ia berjalan mengikuti Yesus di belakang. Kita lihat juga reaksi banyak orang ketika pertama sekali ia berseru, Bartimeus berseru, mereka menegurnya supaya diam. Tetapi ketika Yesus meminta orang banyak untuk memanggil Bartimeus, lalu orang banyak bersahabat kepada Bartimeus dengan ungkapan, "Kuatkan hatimu, berdirilah dan dapatkan Yesus yang engkau panggil." Itu sungguh menarik para saudara. Ini adalah proses pemuritan yang terjadi, bahwa Bartimeus adalah seorang buta yang mendapatkan pengalaman kesembuhan lalu mengikuti Yesus. Ia yang dulunya duduk menunggu belas kasih, sekarang ia mengikuti Yesus dan memberikan belas kasih Tuhan bagi banyak orang. Sungguh luar biasa kisah panggilan orang yang biasa, kisah panggilan seorang yang dipandang atau dianggap remeh pada saat itu, tapi orang seperti Bartimeus yang sungguh-sungguh tanpa dipanggil Tuhan lalu berinisiatif untuk mengikuti dia. Sebuah kisah panggilan yang unik sekali, dan kita tidak membaca bahwa Yesus dalam Injil itu melarang dia untuk mengikuti dia. Dikatakan begitu saja bahwa ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Inilah para saudara, menjadi seperti Yesus merupakan inti dari sebuah pemuritan. Bartimeus telah mendapatkan pengalaman belas kasih Tuhan, dan itu menggerakkan dan mendorong dia untuk mengikuti Yesus secara lebih mesra. Saudara, apa yang paling penting saat ini ialah kita sudah disebut murid-murid Kristus. Tapi untuk sampai menjadi seperti Kristus, tampaknya kita harus menanggalkan pakaian kita, menanggalkan kedosaan kita, supaya kemudian mata hati jiwa kita itu mampu melihat, menerobos lebih dalam ke dalam jiwa kita untuk melihat Yesus, melihat Allah yang berdiam dalam diri kita, dan mendengarkan suaranya yang memanggil kita, supaya setiap hari semakin hari kita semakin setia mengikuti Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Semoga Tuhan memberkati Anda sekeluarga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.